Salam olahraga, salam sepak bola. Saya akan mengulas bagaimana persiapan menjelang Piala Dunia tahun depan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Di mana jumlah peserta Piala Dunia kali ini 48 ya. 28 tim sudah memastikan lolos. Artinya tinggal 20 tim lagi yang ditunggu untuk bisa bergabung. Karena saat ini masih melalui babak kualifikasi maupun nanti babak akhir ada playoff ya antar konfederasi. Jumlah pertandingan nanti ada sebanyak 104 pertandingan, di mana satu hari kita bisa menyaksikan mungkin sampai 5 pertandingan ya, dari mungkin tengah malam atau subuh begitu sampai siang hari waktu Indonesia ya. Sementara tim debutan ada 3 tim, yaitu Uzbekistan, Jordania, dan Cape Verde dan benua Afrika ya. Jadwal ini nanti akan dibuka kemungkinan hari Jumat pagi waktu Indonesia, dan pada tanggal 11 Juni ya, 11 Juni di Stadion Azteca kota Meksiko, kemudian akan ditutup pada tanggal 18 Juli di kota New Jersey di Amerika. Artinya pelaksanaan Piala Dunia ini bisa berlangsung selama 1 bulan 8 hari. Jadi kita harus mempersiapkan, karena ini berbeda dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya yang hanya bisa 1 bulan ya. Kalau ini sudah 1 bulan lebih. Sedikit saya akan membahas bagaimana babak penyisihan, di mana babak penyisihan ini dibagi 12 grup ya. Artinya ada satu grup itu ada 4 negara, dan di undian nanti itu akan ada tim-tim unggulan 1 sampai 4. Tuan rumah akan menempati unggulan pertama dan akan ditempatkan di grup yang berbeda. Akan ditambah dengan 9 negara unggulan yang acuannya adalah ranking FIFA terbaik ya. Di babak penyisihan ini juga hanya akan ada 2 tim yang akan otomatis lolos, yaitu juara grup dan runner up ya. Sementara peringkat ketiga masih akan bertarung melalui peringkat 3 terbaik. Di antara 12 ada 8 yang akan lolos. Artinya bahwa tim yang akan lolos di babak sistem gugur itu akan berjumlah 32 ya. 32 tim, karena 24 juara grup dan runner up ditambah dengan 8 tim peringkat terbaik. Saya mau bilang bahwa di babak penyisihan ini, meskipun tim itu sudah kalah 2 kali di laga awal misalnya, itu belum tentu mereka sudah langsung pulang, karena adanya peringkat 3 terbaik ini memungkinkan mereka untuk bisa terus bertarung sampai match terakhir ya, begitu. Setelah babak penyisihan akan masuk ke sistem gugur ya. Sistem gugur jadi nanti akan keluar bagan atau skema yang akan mengerucut sampai di final nanti. Nah, disinilah kita baru bisa mengutak-atik atau menganalisa sesuai dengan referensi kita bahwa tim mana yang akan berpeluang dan sangat bisa difavoritkan juara untuk bisa melaju sampai ke semifinal ya, atau final dan juara. Sejauh ini hemat saya bahwa favorit juara pasti masih akan mengacu pada ranking FIFA tadi, yaitu Spanyol, kemudian ada Argentina, kemudian ada Prancis, Inggris, dan Portugal ya. Jadi 5 tim ini yang kemungkinan besar masih akan menjadi tim unggulan di turnamen kali ini, ditambah dengan tim kejutan ya. Kalau tim kejutan bagi saya hanya akan ada 2 ya, dan akan berpotensi untuk bisa menyulitkan, bahkan bisa memperdaya negara-negara lain. Yang pertama itu Maroko. Maroko ini berasal dari Afrika, yang kemarin juga sudah kita lihat bagaimana Maroko mampu menembus semifinal Piala Dunia kemarin 2022, meskipun akhirnya kandas di tangan Prancis ya. Yang kedua ada Jepang. Saya kira Jepang, kalau kita lihat track recordnya ya dari kemarin, kalau saya suka Jepang bisa menembus semifinal ya, sebagai perwakilan dari Asia, dan kalau bisa sampai di final. Karena kalau demikian berarti Jepang akan banyak yang mendukung pemain dari Asia. Itu akan menjadi sejarah yang luar biasa bagi Jepang, dan kita akan sangat bangga juga dengan Jepang. Saya kira Jepang punya potensi untuk itu, dan kita akan lihat nanti. Jadi menurut saya, kalau memang kita mau membuat hitung-hitungan atau analisa prediksi, saat ini akan sangat sulit karena adanya peringkat ketiga terbaik tadi, sehingga nanti akan masuk di babak sistem gugur. Pengalaman dengan 2016 kemarin ya, waktu Portugal itu mereka juga dari peringkat 3 terbaik sampai akhirnya bertemu Prancis di final. Jadi hal-hal seperti ini akan sangat sulit kita analisa.
kecuali memang teman-teman punya analisa yang berbeda atau mungkin hanya karena mau megang negaranya masing-masing, ya itu saya tidak tahu. Tapi dasar dari analisa saya selalu berdasarkan kekuatan, kemudian ada formasi, ada cara bermain, ada faktor pelatih, banyak hal yang menjadi referensi, menjadi pertimbangan saya, sehingga bagi saya siapapun yang akan juara, ya itu berdasarkan hal-hal yang tadi. Pengalaman saya waktu 2010 ya, 2010 saya menganalisa Spanyol, hanya juara. Begitu juga 2014 Jerman yang akhirnya akan juara karena hanya melawan Lionel Messi, ya begitu. Kemudian 2018 saya tidak pakai data karena waktu itu saya sibuk, jadi saya tidak sempat ya menggunakan data-data referensi tadi. Tapi saya memprediksi dari 2014 bahwa Belgia akan masuk ke final, bahkan juara di 2018. Akhirnya mereka hanya kalah di semifinal. Dan 2022 saya masih punya simpanan videonya, saya dokumentasikan kemarin. Dan itulah cara saya menganalisa bagaimana setiap tim itu bisa juara. Saya kira ini dulu ulasan video saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di video saya yang berikutnya mengenai Piala Dunia 2026 di Meksiko, Amerika, dan Kanada. Salam olahraga, salam sepak bola.